Kisah ini menceritakan Gita, dokter muda yang baru lulus, menjalani magang di sebuah klinik. Sebagai yatim piatu, ia tumbuh mandiri tanpa banyak tempat bersandar, hingga ia bertemu Pak Hasan, seorang sopir taksi tua yang berujung pada kehamilan tak terduga. Kini Gita di tengah kebingungan dan kecaman. Kalau begitu, mari kita simak ceritanya. Gita menatap bayangannya di cermin kecil kamar kosnya. Wajahnya terlihat lelah, tetapi ada sinar semangat di matanya. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja sebagai dokter magang di sebuah klinik kecil di Jakarta. Setelah bertahun-tahun berjuang tanpa keluarga, ia akhirnya sampai di titik ini. Yatim piatu sejak kecil. Ia tumbuh dengan kerja keras dan beasiswa untuk meraih mimpinya menjadi dokter. Dengan langkah ringan, ia keluar dari kamar kos sempitnya di gang sempit. Jakarta pagi ini masih basah oleh sisa hujan semalam. Udara sedikit lebih segar dari biasanya. Gita menghentikan taksi pertama yang ia lihat. Sebuah mobil tua dengan cat biru kusam. Sopirnya, seorang pria tua dengan rambut memutih dan wajah penuh kerutan, menoleh ke arahnya dengan senyum ramah. "Ke klinik sehat mandiri, Pak," katanya sambil masuk ke dalam mobil. Sopir itu, yang bernama Pak Hasan, mengangguk dan menjalankan mobilnya pelan-pelan. Sepanjang perjalanan, Gita memperhatikan kota yang mulai sibuk. Ia tidak tahu kenapa, tetapi ada sesuatu yang menenangkan dari perjalanan dengan taksi tua ini. Pak Hasan tidak banyak bicara, hanya sesekali melirik ke kaca spion untuk melihat penumpangnya. Saat sampai di klinik, Gita membayar ongkosnya dan turun. Pak Hasan hanya tersenyum kecil sebelum melanjutkan perjalanan. Ia tidak menyadari bahwa pertemuan singkat ini akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Hari pertama Gita di klinik penuh dengan pasien dari berbagai latar belakang. Kebanyakan dari kalangan menengah ke bawah. Dr. Rini, seorang dokter senior yang menjadi pembimbingnya, mengajarkan banyak hal kepadanya. Gita belajar menangani pasien dengan berbagai keluhan, dari demam biasa hingga kasus yang lebih serius. Ia merasakan kelelahan, tetapi juga kepuasan karena bisa membantu orang lain. Saat hari mulai gelap, Gita memutuskan untuk pulang. Seperti pagi tadi, ia kembali naik taksi yang sama. Pak Hasan, yang kini tampak lebih santai, mulai berbicara lebih banyak. "Baru mulai kerja, Dok?" tanyanya dengan suara berat namun lembut. Gita mengangguk. "Iya, Pak. Capek juga, tapi senang." Pak Hasan tersenyum tipis. Kerja membantu orang memang berat, tapi kalau dari hati, rasanya lebih ringan. Gita terdiam, merenungkan kata-kata itu. Obrolan mereka berlanjut tentang kehidupan di Jakarta, kerja keras, dan mimpi. Tanpa sadar, ia merasa nyaman berbicara dengan pria tua itu, seolah ada sesuatu yang familiar dalam dirinya. Ketika sampai di rumah kos, Gita turun dengan hati yang lebih ringan. Ia tidak menyadari bahwa pertemuan kecil ini bukanlah kebetulan, tetapi awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam turun saat Gita keluar dari klinik. Hujan rintik-rintik menyapu jalanan Jakarta, membawa aroma tanah basah yang samar. Ia merapatkan jas dokternya, melirik arlojinya. Sudah pukul 8 malam. Seperti biasa, ia berdiri di pinggir jalan, menunggu taksi. Tak lama, sebuah mobil biru tua berhenti di depannya. "Malam, Pak Hasan," sapa Gita sambil masuk ke dalam. Pak Hasan tersenyum kecil. "Malam, Dok. Capek?" Gita mengangguk pelan. "Lumayan, tapi sudah mulai terbiasa." Mobil melaju pelan di jalanan yang basah. Lampu kota berpendar di kaca jendela, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dalam mobil. Percakapan mereka mengalir seperti biasa tentang pasien, kehidupan Jakarta, dan sekelumit cerita pribadi yang kadang tanpa sadar terucap. Namun malam ini, ada sesuatu yang berbeda, perasaan aneh yang menggantung di udara. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat mereka melewati jalan kecil yang lebih sepi, suara ledakan kecil terdengar dari mesin. Mobil berguncang sebelum akhirnya mati di tengah jalan. "Aduh, mogok," gumam Pak Hasan, menghela napas panjang. Gita menoleh keluar. Hujan semakin deras, dan jalanan lengang. Ia menggigit bibirnya, merasa sedikit cemas. "Kita harus tunggu sebentar, Dok. Mesin mobil sudah tua. Perlu waktu," kata Pak Hasan sambil membuka kap mesin. Gita mengangguk. Mereka duduk dalam diam. Hanya suara hujan yang mengisi kesunyian di antara mereka. Beberapa menit berlalu, tetapi mobil tetap tak mau menyala. Udara di dalam kabin semakin dingin. Gita merapatkan jaketnya. Pak Hasan menoleh ke arahnya, matanya penuh perhatian. "Dokter kedinginan?"
Dokter kedinginan? Gita menggeleng. Tetapi senyumnya tipis, sedikit. Tapi, tak apa. Pak Hasan tersenyum samar, lalu melepas jaketnya dan menyodorkannya pada Gita. Pakai ini dulu, nanti masuk angin. Gita ragu sejenak, tetapi akhirnya menerimanya. Jaket itu masih menyimpan kehangatan tubuh Pak Hasan, memberikan rasa nyaman yang aneh. Malam itu, di dalam taksi tua yang mogok di tengah hujan, tanpa mereka sadari, ada sesuatu yang mulai berubah di antara mereka. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah di dalam hati Gita. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi setiap kali masuk ke dalam taksi biru tua itu, ia merasakan kehangatan yang berbeda. Pak Hasan bukan sekadar sopir baginya. Lelaki tua itu telah menjadi seseorang yang ia tunggu tanpa sadar setiap hari. Hari demi hari berlalu, percakapan mereka semakin akrab, semakin dalam. Pak Hasan sering berbagi kisah masa lalunya tentang istrinya yang meninggal, tentang anak-anaknya yang menjauh, tentang kesepiannya yang tak pernah ia keluhkan. Gita mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuatnya nyaman. Ia menemukan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu malam, saat hujan turun lagi, Gita memutuskan untuk lebih lama duduk di dalam taksi setelah sampai di kosannya. Ia ingin berbicara lebih lama, ingin merasakan kehadiran lelaki itu lebih dalam. Pak Hasan menoleh padanya, sedikit heran. Ada yang ingin dokter ceritakan? Tanyanya lembut. Gita menunduk, memainkan ujung jarinya di pangkuan. Saya hanya merasa nyaman bicara dengan Bapak. Pak Hasan tersenyum tipis. Saya juga, Dok. Sudah lama saya tak punya teman bicara seperti ini. Malam itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang mereka berdua tahu tidak biasa, tetapi juga tidak bisa dihindari. Gita mulai sering mencari alasan untuk tetap berada di dalam taksi lebih lama. Kadang mereka hanya duduk diam, menikmati keheningan yang tidak canggung. Kadang mereka berbicara hingga larut malam, membahas hidup, kehilangan, dan impian yang tak pernah tersampaikan. Sampai akhirnya, di suatu malam yang lebih sunyi dari biasanya, Gita merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa nyaman. Pak Hasan menatapnya lama, dan di matanya ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Gita tahu, ini salah. Ia tahu, perbedaan usia mereka terlalu jauh. Tahu betapa dunia akan mencibirnya jika mereka tahu. Tetapi, di dalam hatinya, ada sesuatu yang lebih kuat dari logika, sesuatu yang membuatnya tetap tinggal di dalam mobil itu, malam demi malam. Dan pada akhirnya, ketika kesepian dan kehangatan bertemu, garis batas yang selama ini ada mulai kabur. Di dalam taksi tua yang berhenti di pinggir jalan sepi, di bawah hujan yang terus mengguyur kaca jendela, mereka akhirnya menyerah pada perasaan yang tak terucapkan. Tanpa Gita sadari, malam itu bukan sekadar sebuah keputusan emosional. Itu adalah awal dari konsekuensi yang akan mengubah seluruh hidupnya. Gita menatap bayangannya di cermin kamar kos. Wajahnya tampak pucat, lingkaran hitam menghiasi matanya yang lelah. Tangannya menggenggam alat tes kehamilan yang baru saja menunjukkan 2 garis merah. Jantungnya berdegup kencang. Ia hamil. Pikirannya kalut. Ini bukan sesuatu yang ia rencanakan. Ia baru saja memulai karirnya, masih berjuang menata hidupnya. Namun, kini ada kehidupan lain yang tumbuh di dalam dirinya. Ia duduk di tepi tempat tidur, menekan dadanya yang terasa sesak. Malam itu, Gita menunggu di pinggir jalan lebih lama dari biasanya. Ketika taksi biru tua itu akhirnya datang, ia masuk tanpa ragu. Pak Hasan menoleh, melihat ekspresi Gita yang berbeda. Ada apa, Dok? Tanyanya hati-hati. Gita menatap lurus ke depan. Suaranya nyaris tak terdengar. Saya hamil, Pak. Pak Hasan terdiam. Tangan tuanya yang menggenggam setir sedikit gemetar. Ia menarik napas panjang, seolah berusaha memahami kenyataan yang baru saja diucapkan Gita. Kamu yakin? Suaranya serak. Gita mengangguk perlahan. Saya sudah tes. Hasilnya positif. Mobil terus melaju, tetapi suasana di dalamnya begitu berat. Tak ada yang berbicara selama beberapa menit. Gita merasa seperti berada di dalam ruang hampa, menunggu sesuatu yang tak pasti. Akhirnya, Pak Hasan menepi di sebuah jalanan sepi. Ia menatap Gita dengan mata yang sulit terbaca. Apa yang ingin kamu lakukan? Gita menggeleng. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Saya tidak tahu, Pak. Saya takut. Pak Hasan menundukkan kepalanya. Ia adalah pria tua yang sudah melewati begitu banyak fase hidup. Tetapi, ini sesuatu yang di luar dugaannya. Ia menatap Gita lama, lalu akhirnya berkata dengan suara rendah, saya akan bertanggung jawab. Gita
Dokter Ishak, bertanggung jawab bagaimana? Pak Hasan menggenggam setir erat, seolah sedang berpikir keras. Apapun yang kamu pilih, saya akan ada di sini. Saya tidak akan lari. Malam itu, mereka terjebak dalam kenyataan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Taksi tua itu menjadi saksi atas perubahan besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari-hari setelah pengakuan itu berjalan dalam kebisuan, Gita tetap bekerja di klinik seperti biasa, tetapi pikirannya selalu melayang. Perutnya masih datar, tetapi ia tahu di dalamnya ada kehidupan yang terus tumbuh. Kadang ia berdiri lama di depan cermin, bertanya-tanya bagaimana masa depannya akan berubah. Pak Hasan juga menjadi lebih pendiam. Ia tetap menjemput dan mengantar Gita, tetapi percakapan mereka tidak sehangat dulu, seolah ada tembok tak kasat mata yang memisahkan mereka. Gita tahu, lelaki itu sedang berpikir keras. Ia sendiri masih terjebak dalam ketidakpastian. Suatu malam, di perjalanan pulang, Pak Hasan akhirnya membuka suara. Gita, kita harus bicara serius. Gita menoleh, menunggu kata-kata berikutnya. Pak Hasan menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Saya tahu, ini sulit untukmu. Saya juga. Tapi kita tidak bisa berpura-pura ini tidak terjadi. Gita menggigit bibirnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak? Pak Hasan terdiam sejenak, lalu berkata, kalau kamu mau, kita bisa menikah. Saya tahu usia kita jauh berbeda. Dan mungkin ini bukan yang kamu inginkan. Tapi saya ingin anak itu punya ayah. Saya ingin kamu punya seseorang yang mendukungmu. Kata-kata itu mengguncang Gita. Ia tak pernah membayangkan menikah. Dengan Pak Hasan, ia menyayanginya. Tetapi cinta yang ia rasakan tidak seperti dalam dongeng. Ia takut pada dunia yang akan menghakimi, pada hidup yang akan berubah selamanya. Saya butuh waktu untuk berpikir, ucapnya akhirnya. Pak Hasan mengangguk. Saya mengerti, tapi jangan terlalu lama. Ini bukan hanya tentang kita lagi. Malam itu, Gita tak bisa tidur. Ia merenungkan setiap kemungkinan. Menikah dengan pria yang usianya lebih tua dari ayahnya sendiri, menerima hidup yang tak pernah ia bayangkan, atau menghadapi dunia seorang diri sebagai ibu tunggal. Pagi harinya, ia duduk di meja makan kecil di kosannya, menatap secangkir teh yang sudah dingin. Ia memikirkan ibunya yang sudah tiada. Jika ibunya masih hidup, mungkin ia akan mendapatkan pelukan hangat, kata-kata bijak yang bisa menenangkan kegelisahannya. Tapi sekarang, ia hanya punya dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, saat sedang bekerja, Gita merasa mual yang luar biasa. Ia buru-buru ke toilet dan muntah. Rekan-rekannya di klinik mulai curiga, terutama dokter senior yang memperhatikannya sejak awal. Gita, kamu baik-baik saja? Kamu kelihatan pucat akhir-akhir ini, tanya dokter Rina. Gita tersenyum lemah. Saya hanya kelelahan, dok. Namun, dokter Rina menatapnya lama, seolah bisa membaca pikirannya. Kalau ada sesuatu yang ingin dibicarakan, saya ada di sini. Gita mengangguk. Tetapi ia tetap menyimpan rahasianya sendiri. Ia belum siap menghadapi pertanyaan dan penghakiman. Malamnya, Gita kembali duduk di dalam taksi Pak Hasan. Kali ini, ia tidak langsung pulang. Ia meminta Pak Hasan membawanya ke sebuah taman di pinggiran kota, tempat yang sepi dan jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Mereka duduk di bangku taman. Di bawah lampu redup, Gita menatap langit, mencoba mencari jawaban di antara bintang-bintang. Pak, kalau saya tidak menikah dengan Bapak, apakah Bapak masih akan tetap di sini untuk saya? Tanyanya pelan. Pak Hasan terdiam lama sebelum menjawab. Saya tidak akan meninggalkanmu, Gita. Tapi saya juga tidak bisa memaksamu memilih jalan yang tidak kamu inginkan. Gita menarik napas dalam. Saya takut, Pak. Bukan hanya karena dunia akan menghakimi saya, tapi juga karena saya sendiri tidak tahu apakah saya cukup kuat menjalani ini sendirian. Pak Hasan menggenggam tangannya dengan lembut. Kamu tidak sendirian. Apapun yang kamu pilih, saya akan ada di sini. Malam itu, di bawah langit yang luas, Gita merasa sedikit lebih tenang. Ia belum menemukan jawabannya. Tetapi setidaknya, ia tahu satu hal. Ia tidak akan menjalani ini sendirian. Namun, dunia di luar sana masih menunggu. Dan pilihan besar tetap harus dibuat. Pagi itu, Gita menatap dirinya di cermin lebih lama dari biasanya. Wajahnya masih sama. Tetapi ada sesuatu yang berubah dalam sorot matanya. Ia kini bukan lagi gadis yang hanya mengikuti arus kehidupan. Ia telah membuat keputusan. Setelah malam panjang di taman bersama Pak Hasan, Gita akhirnya menyadari bahwa kebahagiaannya tidak harus ditentukan oleh pandangan orang lain. Ia memutuskan untuk tidak menikah dengan Pak Hasan.
Bukan karena ia tidak menghargainya, tetapi karena ia ingin menjalani hidup dengan caranya sendiri. Ketika ia menyampaikan keputusan itu, Pak Hasan terdiam cukup lama. Ada kesedihan di matanya, tetapi juga kelegaan. Saya mengerti, Gita. Yang terpenting adalah kamu bahagia. Gita tersenyum kecil. Tapi saya ingin Bapak tetap ada dalam hidup anak ini. Jika Bapak mengizinkan, Pak Hasan tersenyum tipis dan mengangguk. Tentu, Gita. Saya akan selalu ada. Beberapa bulan berlalu, dan perut Gita mulai membesar. Ia tetap bekerja di klinik, menghadapi tatapan aneh dan bisik-bisik dari orang-orang di sekitarnya. Ada yang mencibir, ada yang bertanya-tanya. Ia mulai menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Gita merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Ia segera menghubungi De Erina, yang langsung datang menjemputnya ke rumah sakit. Pak Hasan juga tiba tidak lama kemudian, wajahnya penuh kekhawatiran. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi memenuhi ruangan. Gita menangis bahagia saat pertama kali menggendong putranya, bayi kecil dengan wajah yang begitu mirip dengannya. Pak Hasan berdiri di sudut ruangan, menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia mendekat, lalu dengan hati-hati menyentuh kepala bayi itu. Dia sangat tampan, Gita. Sudah tahu akan diberi nama apa? Gita tersenyum, menatap anaknya dengan penuh kasih. Namanya Hasan. Pak Hasan tersentak, lalu menunduk, menyembunyikan air matanya. Gita tahu, dalam diam, lelaki tua itu menangis. Bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Setelah pulang dari rumah sakit, Gita menghadapi babak baru dalam hidupnya sebagai seorang ibu. Malam-malamnya dipenuhi tangisan bayi, tetapi juga kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia belajar mengganti popok, menyusui, dan menenangkan Hasan saat menangis. Pak Hasan tetap hadir. Ia sering datang ke kos Gita, membantu sebisanya. Kadang ia hanya duduk menggendong Hasan, bercerita tentang masa lalunya, tentang kehidupannya yang dulu. Gita melihat sisi lain dari lelaki itu. Seseorang yang lembut dan penuh kasih. Namun, dunia luar tetap keras. Beberapa rekan kerja mulai menjauhinya. Orang-orang mulai berbisik di belakangnya. Ada yang mengasihani, ada yang mencibir. Tapi Gita sudah siap. Ia sudah tidak lagi takut dengan omongan orang. Suatu hari, ia berhadapan dengan Dr. Rina yang selama ini dia memperhatikannya. Gita, aku tahu kau kuat, tapi kau juga harus tahu. Jika kau butuh bantuan, aku ada. Mata Gita berkaca-kaca. Ia tidak menyangka, di tengah cibiran dunia, masih ada orang yang mendukungnya. Terima kasih, Dok. Waktu berlalu. Gita akhirnya menemukan kekuatannya sendiri. Ia bekerja lebih giat, membesarkan Hasan dengan penuh cinta. Ia tahu hidupnya mungkin tidak sempurna, tetapi ia bahagia. Hasan tumbuh menjadi anak yang sehat dan ceria, dikelilingi oleh kasih sayang ibunya dan juga Pak Hasan yang selalu ada. Suatu sore, Pak Hasan mengajak Gita dan Hasan berjalan-jalan di taman. Mereka duduk di bangku kayu, menikmati angin sepoi-sepoi. Pak Hasan menatap Hasan yang berlarian kecil, lalu menoleh ke arah Gita. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan seperti ini di usiaku sekarang, katanya pelan. Tapi aku bersyukur, Gita. Aku bersyukur bertemu denganmu. Gita tersenyum. Aku juga bersyukur, Pak. Aku tahu perjalanan kita tidak mudah, tapi kita sudah sampai sejauh ini. Di suatu pagi yang tenang, saat Gita menggandeng tangan kecil Hasan yang baru belajar berjalan, ia menyadari satu hal. Ia tidak menyesali keputusannya. Hidupnya mungkin penuh liku, tetapi ia telah menjalaninya dengan keberanian, dan itu sudah lebih dari cukup.